Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Katakan amin, saudara. Jadi manusia ditetapkan hanya untuk mati, hanya untuk kali saja, dan setelah itu dia akan dihakimi. Kita akan lihat firman Tuhan yang lain di dalam Wahyu 20. Ada yang dapat tolong dibaca ayatnya yang ke-12 dan ayat 13. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Terus sampai 15. Dan setiap orang yang tidak ditemui namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin, saudara. Saudara kalau baca memang ngeri ya, saudara. Gak ada yang mau ke sana ya, gak ada yang mau dilemparkan ke dalam lautan api. Ya saudara-saudara, kita tidak mau. Nah itulah sebabnya ada pahala, ternyata ada akibatnya ya. Kita yang masih ada di dalam dunia ini, bagaimana dengan kita? Firman Tuhan jelas sekali mengingatkan kita bahwa ketika kita mengetahui rahasia kematian itu, maka saya selalu yakin kita akan terhibur dengan apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Yang sudah mati, dia sudah pergi, saudara-saudara. Kita tidak usah persoalkan lagi. Yang menjadi persoalannya itu adalah saudara dan saya. Ya. Pada waktu kejadian ini, ada seorang remaja katakan kepada saya, "Tante, I'm so scary," katanya. Kenapa saya katakan begitu? Iya, ternyata kalau Tuhan panggil, saya pikir nanti umur 55 tahun baru Tuhan panggil manusia. Kok ini masih 22 tahun ternyata Tuhan sudah panggil. Nah, saya katakan kamu harus buka ya. Kamu harus tangkap ini. Kalau ini dari Tuhan, katanya saya harus mau setia kepada Tuhan. Dia mempunyai satu rencana yang tidak baik menurut dia. Tapi ketika dia mendengar berita ini, saudara, satu ungkapan yang tulus ya. Dia katakan kepada saya sebagai seorang tua rohani. Dia katakan, "Tante, saya takut. Ternyata Tuhan itu gak lihat-lihat umur ya. Mau dia masih muda, kalau memang Tuhan mau panggil, ya Tuhan panggil." Saya katakan kamu harus taat dan setia kepada Tuhan. Malam hari ini juga, mari saudara dan saya, Yakobus katakan, hidup kita ini hanya seperti uap air. Sebentar akan lenyap. Amin, saudara. Hidup kita ini hanya seperti bunga rumput. Sebentar layu, sebentar lenyap. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi kalau kita taat dan setia kepada Tuhan, saya yakin sorga itu akan menjadi bagian kita. Mau Tuhan panggil malam hari ini, terima kasih. Saya akan masuk di sorga yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Saya undang kita semua berdiri. Hanya nama Yesus kita nyanyikan.